masjid di Kota Bandar Lampung bahwa memang jamaahnya terjadi serangan jantung. Tadi menarik juga terkait tentang banyak juga di media sosial bahwa ada yang menekan di daerah bawah ibu jari, kemudian dia ada yang ngomong CPR dan PCR, itu bedanya apa? Yang pertama kita bahas terkait tentang CPR dan PCR. Sebenarnya kalau PCR itu merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pada saat kita COVID yang lalu, yaitu adalah pemeriksaan dari swab antigen dengan cara perpanjangan sendiri adalah namanya polymerase chain reaction, artinya untuk memeriksa apakah ada antigen atau virus di dalam hidung kita. Terkait dengan COVID ya waktu terkait itu ya? tentang COVID. Okay. Kalau untuk itu PCR itu terkait PCR, tapi kalau kita bicara tentang jantung adalah kita melakukan CPR. Berarti kalau memang yang sekarang pemahaman masyarakat itu tentang CPR itu belum terlalu terpapar karena banyak juga masyarakat awam yang tidak terpapar terkait tentang bagaimana resusitasi jantung. Kalau untuk kepanjangan sendiri, CPR sendiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Kita Bersama, channel yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan channel yang penuh edukasi buat kita semua, yaitu Bapena Lampung Channel. Menarik, baru 2 minggu yang lalu kita launching perdana channel ini, sungguh antusias dari masyarakat luar biasa, bahkan di komennya juga sangat luas, sehingga ada ketertarikan kami untuk makin giat lagi membuat ini dengan harapan ini benar-benar nanti akan bermanfaat buat masyarakat banyak. Kalau 2 minggu yang lalu di awal Ramadan, menjelang Ramadan, kita bicara tentang kedaruratan. Dan tema kemarin adalah kedaruratan jantung. Karena di Bapena Lampung Channel ini ada beberapa kegiatan yang kegiatan hari ini adalah kegiatan terkait dengan respect for other yang mungkin nanti akan kita perluas lagi dengan kegiatan liputan-liputan. Kalau yang lalu kita bicara tentang kedaruratan, maka di awal Ramadan tanpa kita sadari terjadi di Bandar Lampung. Ada seorang yang meninggal di bulan Ramadan pada saat sholat tarweh di rakaat terakhir, meninggal dunia pada saat sujud. Nah, ini sebuah fenomena, akan tetapi agak miris rasanya kalau kita akan bahas hal yang seperti ini. Tapi kita yakini mudah-mudahan almarhum yang meninggal di bulan Ramadan akan husnul khotimah, karena sungguh banyak banyak kebaikan, banyak keunggulan orang-orang yang meninggal di bulan suci Ramadan. Saya tidak akan bahas itu, tapi yang menarik adalah pada saat sholat tarweh di rakaat terakhir sujud, dia langsung tergeletak. Dan fenomena ini sebenarnya sungguh banyak. Di tahun yang lalu pasca COVID ada orang yang meninggal dunia saat menggoes sepeda, kemudian dia pingsan, jatuh, dipukul-pukul sambil dipanggil-panggil biar sadar, tidak tersadarkan diri, akhirnya meninggal. Kalau kita buka di Google berita tentang meninggal dunia yang mendadak, ternyata kasusnya juga lumayan banyak. Oleh sebab itu pantas kalau serangan jantung menjadi penyebab kematian yang kedua. Hari ini kita juga masih tetap dengan narasumber yang kemarin, yang ini memang expert di bidang jantung dan kedaruratan jantung, karena beliau di ruang ICU dan beliau juga salah satu trainer di HIPGABI ya, di HIPGABI yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kasus-kasus jantung. Orangnya tidak asing lagi, memang beliau yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau adalah Mas Nanda. Siap. Mas Nanda ini kayaknya nggak perlu saya kenalkan lagi, karena kemarin sudah saya kenalkan. Beliau ini cari waktunya susah banget karena kesibukan beliau, sehingga hari ini saya paksa walaupun kita sebentar menjelang taraweh kita
coba ambil gambar dah, saya bilang. Karena ini mendesak, dibutuhkan oleh masyarakat, dan banyak masyarakat yang salah. Siap. Bahkan kalau kita lihat beredar di YouTube, bukan di YouTube ya, TikTok apa-apa, muncul tuh, kalau kena serangan jantung, di PCR aja. PCR caranya dengan ditekan di bagian bawah ibu jari. Nah, nanti akan kita tanya, benar nggak nih sebenarnya PCR atau CPR atau pencetnya di media-media di bawah ibu jari kita, atau tujuannya sebenarnya memencet ini biar kerasa sakit untuk merangsang respon sakit biar sadar. Apakah memencet ini ada hubungannya dengan resusi jantung yang pada saat orang kena serangan terhenti sementara atau seterusnya itu. Mas Nanda, mungkin diawali dulu nih. Kira-kira kalau kita lihat berita orang yang meninggal dunia dengan mendadak pada saat sholat atau pada saat aktivitas, karena ada juga teman kita dulu yang habis Hari Kesehatan Nasional tarik tambang kemudian jatuh meninggal. Kira-kira bukan kita mendahului Allah nih, kira-kira itu kena serangan jantung atau seperti apa? Coba bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Haji sebelumnya sudah mengundang saya untuk kedua kalinya terkait tentang acara kita di channel Bapena berkaitan tentang kejadian yang mungkin 5 hari yang lalu ya Pak Haji ya, tempat viral juga mungkin ada di salah satu masjid di Kota Bandar Lampung bahwa memang jamaahnya terjadi serangan jantung. Tadi menarik juga terkait tentang banyak juga di media sosial bahwa ada yang menekan di daerah bawah ibu jari, kemudian dia ada yang ngomong CPR dan PCR, itu bedanya apa? Yang pertama kita bahas terkait tentang CPR dan PCR. Sebenarnya kalau PCR itu merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pada saat kita COVID yang lalu, yaitu adalah pemeriksaan dari swab antigen dengan cara perpanjangan sendiri adalah namanya polymerase chain reaction, artinya untuk memeriksa apakah ada antigen atau virus di dalam hidung kita. Terkait dengan COVID ya waktu terkait itu ya? tentang COVID. Oke. Kalau untuk itu PCR itu terkait dengan PCR, tapi kalau kita bicara tentang jantung adalah kita melakukan CPR. Berarti kalau memang yang sekarang pemahaman masyarakat itu tentang CPR itu belum terlalu terpapar karena banyak juga masyarakat awam yang tidak terpapar terkait tentang bagaimana resusitasi jantung. Kalau untuk kepanjangan sendiri, CPR sendiri adalah cardiopulmonary resusitasi. Jadi adanya kompresi dari kardio dan pulmonar. Nah, di situ target sebenarnya kami juga di HIPGABI atau di Bapena juga sebenarnya akan membuat target bahwa semua masyarakat itu bisa BHD. Artinya kenapa? Karena kegawat daruratan bisa terjadi di mana saja. Bisa itu di tempat ibadah, bisa itu di fasilitas olahraga, kemudian bisa itu di jalan ataupun di sekolah. Artinya harapannya ke depannya ya kita Bapena dan HIPGABI atau emergency respon yang ada di PSG di masing-masing kabupaten kota kan memiliki PSG, artinya ambulan kegawat daruratan itu bisa mengedukasi dari teman-teman atau dari masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Kemudian dalam hal pertolongannya yaitu tadi ketika terjadi pasien atau ketika terjadi seseorang yang mengalami kekurangan oksigen pasokannya sehingga dengan aktivitas yang berat sehingga menyebabkan oksigennya berkurang ke otak terutama itu akan menyebabkan pasiennya biasanya pusing artinya. Kemudian ketika dia kekurangan oksigen pada daerah jantung, dia akan nyeri dada. Artinya efek daripada kekurangan oksigen ini mengakibatkan sel di otak dan di jantung itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang baik, yang mengakibatkan nyeri dan pusing tadi. Untuk gejala awal pada dasarnya itu tadi, nyeri, pusing, pandangan yang berkunang-kunang karena oksigenasinya akan berkurang. Hipoperfusi pada daerah otak dan daerah jantung. Artinya kita juga harus menyadari bahwa hal yang seperti itu mungkin dianggap sepele oleh masyarakat awam. Sehingga kita ya mungkin selaku tenaga kesehatan ada kewajiban adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat supaya ketika mengalami nyeri dada, ketika mengalami
pusing atau pandangan yang berkunang, istirahat, tarik nafas dalam dan atur nafasnya. Jangan memaksakan diri. Apalagi kalau memang ketika dia sudah lansia. Ketika lansia otomatis pembuluh darah itu banyak plaknya Pak Ajis. Sehingga mengakibatkan suplai oksigen, suplai darah menuju ke otak dan jantung itu sangat berkurang. Maaf, saya potong. Apakah selalu orang yang akan mengalami serangan jantung seperti kejadian bapak-bapak yang meninggal pada saat sujud itu diawali dengan nyeri dada atau tiba-tiba dia tergeletak begitu kan kalau kita mungkin kerasa nyeri dada itu terus kita tahan, kita duduk, kita santai gitu kan. Pernah juga kan kita ngerasa kok kayaknya oksigen kurang sehingga mau pingsan rasanya sholat, akhirnya saya duduk, saya tenangkan, saya tarik napas, saya batalkan saja sholat saya gitu kan. Karena memang saya pikir menyelamatkan diri saya lebih penting daripada saya pada saat itu terus pingsan, orang jadi ngerubungin saya, merepotkan orang gitu. Nah, apakah selalu tuh pada saat serangan jantung itu diawali dengan kondisi nyeri dada seperti itu? Oke, jadi kalau secara kita bahas terkait penyakit jantung ada beberapa ya Pak Jis ya. Dalam hal ini ada contoh karena kelainan jantungnya, bisa dia kebocoran jantung atau dia kelainan di listrik jantung, biasanya dia berdebar-debar. Khusus pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung yang berlaku beberapa hari yang lalu, itu kemungkinan karena dia namanya CVA atau apa namanya cardiovascular attack. Nah, biasanya masalahnya itu adanya serangan jantung karena adanya suplai pembuluh darah yang berkurang karena adanya pembuluh darah yang mengalami sumbatan. Biasanya efeknya itu rata-rata 90% pasti dia nyeri. Nah, nyerinya sendiri tergantung dari masing-masing orang. Artinya saya mungkin merasa nyerinya berat. Ya, respon nyerinya respon nyerinya masing-masing. Mungkin 5, 6, ada juga yang sampai dengan 9. Artinya ada yang seperti masuk angin biasa. Yaitu yang seperti penjelasan sebelumnya. Kalau nyerinya itu bisa ditunjuk oleh tangan kita, berarti itu nyeri dada biasa. Tapi ketika nyerinya itu menyebar, tidak bisa ditunjukkan satu titik, kemungkinan itu adalah masalah di pembuluh darah yang mengalami sumbatan. Berarti ada bupati kalau nggak salah itu ada ekspedisi bola kemudian jatuh di lapangan meninggal, kemudian orang yang sujud meninggal itu kemungkinan besar penyebabnya karena CVA. Iya, karena biasanya serangan jantung. Jadi coronary attack biasanya dia. Karena arteri koroner terjadi sumbatan yang mengakibatkan ya aliran darahnya berkurang. Apalagi terutama pada saat sujud itu sebenarnya posisi yang baik, aliran darah ke otak itu baik. Banyak. Cuman pada saat sujud pun paru-paru juga akan semakin berat kerjanya sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen tadi. Kalau tadi awal Mas Nanda menjelaskan terkait dengan PCR dan CPR. Berarti kan bedanya jauh. Ya. Kalau PCR itu terkait dengan COVID. Deteksi dini COVID pada saat itu, kalau saya mau ke Jakarta mesti PCR dulu, bayar tuh kan. Nah, sementara CPR itu kardiopulmonari respirasi. Resusitasi. Berarti meresusitasi paru dan jantung lah kira-kira gitu ya. Apakah meresusitasi paru dan jantung itu efektif buat orang-orang dengan masalah serangan jantung tadi? Iya, kalau posisi pada pasien-pasien dengan serangan jantung, otomatis jantungnya dia akan berhenti. Berhentinya itu ada beberapa irama, Pak Ajis. Jadi kalau kita bicara cardiac arrest secara algoritmanya, itu ada 4 irama. Yang pertama asistol, yang kedua ada irama ventricle fibrilasi tanpa nadi, ada juga ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia tanpa nadi, dan irama PEA. Dari irama itu ada beberapa yang memang indikasi kita lakukan RJP, yaitu irama PEA dan asistol. Sedangkan irama VT tanpa nadi dan VF itu biasanya kita defibrilasi. Tapi secara umum ketika kita menemukan pasien henti jantung, langkah pertama adalah lakukan CPR tadi, yaitu dengan menekan daripada dada, kemudian kita tekan, berikan tekanan 30/2. Oh, jadi CPR itu pemirsa, ternyata CPR itu juga sebuah tindakan
yang bisa dilakukan oleh semua orang yang sudah terlatih, berarti Betul, kan, Pak. karena terkait dengan neken jantung ya. Iya. Jadi tadi saya agak bingung Pak Nanda, yang iramanya begini dia perlu CPR, perlu defibrilasi. Kita bingung lah, yang urusan itu urusan Pak Nanda saja. Kita mungkin lebih fokus pada saat orang dengan serangan jantung. Kita Itu lakukan indikasinya serangan jantung itu berarti nadi tidak teraba begitu. nadi tidak teraba, Pak Ajis. Dan kemudian biasanya kita cek ada nadi karotis. Oh, nadi karotis itu Nadi yang di leher paling ya? besar, di Yang leher. paling besar. Kanan dan kiri kita Oh, ada nadi dua, Pak? karotis ya. Ada dua. Jadi kita posisikan kanan dan kiri kita untuk cek nadi karotis. Ketika tidak ada nadi karotis, kita pastikan bahwa pasiennya henti jantung dan henti nafas. Kalau pemirsa ini penting juga nih, kalau tidak teraba nadi dan yang paling besar adalah nadi karotis, itu ada di leher kita kanan dan kiri. Nanti pemirsa boleh mencoba meraba nadinya sendiri, kemudian mencoba meraba nadi orang lain, karena belum tentu meraba nadi orang lain itu pas dengan meraba nadi kita. Tapi yang diperhatikan ketika meraba nadi jangan sebelah sini, Pak. Nanti dipoto dari sana ketika kita dilihat kena BAP gitu, Pak. Karena jadi, seperti mencekik ya. Jadi seperti beginilah ya. Jadi diposisikan kita. Ini juga hal-hal sederhana yang perlu kita pelajari, bahwa tindakan-tindakan melakukan menolong orang ini juga mesti aman buat kita, aman buat menolong ya. Kembali lagi tadi kita bicara meraba nadi. Pada saat orang kena serangan jantung maka nadi terhenti. Iya. Kalau nadi terhenti berarti jantung berhenti. Kalau jantung berhenti, napas pasti berhenti. Berhenti, Pak. Oke. Kunci, kalau jantung berhenti, nadi berhenti, napas pasti berhenti. Betul. Tapi kalau napas berhenti, nadi belum tentu berhenti. Oke. Berarti tindakan CPR tadi hanya untuk jantung atau untuk juga paru? Jantung dan paru, Pak. Oke, CPR itu tindakan yang nanti dilakukan untuk menolong orang yang serangan jantung dengan melakukan kompresi ya. Ya, betul. Kompresi atau penekanan pada jantung, dan kita mengembungkan paru dengan ditiup ya. Betul. Dengan ditiup dari mulut. Kita akan belajar itu nanti. Tapi sekarang kita teorinya dulu nih, bahas dengan Mas Nanda. Bahwa kalau tadi kita ketemu orang dengan serangan jantung, langkah awal yang kita lakukan apa saja kira-kira? Nah, artinya ini udah serangan jantung, udah ngeletak. Ya. Udah ngeletak. Kalau kemarin kan pada saat kita kerasa akan serangan jantung, nggak usah cari ayam kan, cukup sebenarnya menenangkan diri kita. Betul. Asupan oksigennya banyak. Betul. Nah, sekarang kalau dia sudah tidak sadarkan diri, kemudian mungkin tandanya apa, kemudian tindakan yang mau kita lakukan apa? Oke, berarti kalau ketika kita menemukan pasien dengan serangan jantung, harus kita perhatikan yang pertama, posisi korban aman atau tidak sebelum kita menolong. Jadi kita pastikan aman dulu si korban. Kemudian aman diri, dalam hal ini kita pastikan juga ada tidak sesuatu yang berbahaya bagi kita. Kalau sudah aman diri, aman korban, lingkungan aman, baru kita lakukan pertolongan pada korban. Sebelumnya kita pastikan dulu pada saat ini pasiennya masih ada nadi atau tidak. Jadi mutlak ya, begitu ada orang serangan jantung, biasanya yang berhenti nafas dulu, Pak Ajis. Oh. Biasanya nafas dulu, baru jantungnya akan berhenti. Nah, cuman pasti kadang-kadang nadi ini kita pastikan dulu masih berdetak tidak. Kadang-kadang kita harus cek dalam waktu 10 detik. 10 detik, 10 detik. Apakah masih teraba atau tidak? Betul. Kalau nafas apa, Pak? Kalau untuk membuktikan nafas ini, ya kita dengarkan dan kita tempelkan pipi kita, apakah masih ada suara, dan kita lihat dadanya. Oke. Jadi ada look, listen, and feel. Itu artinya lihat, kemudian kita rasakan. Dan jadi lihat ada pergerakan atau tidak itu, Pak. Iya, betul. Setelah memang posisinya tidak teraba dan tidak ada, kemudian kunci penting dalam melakukan pertolongan adalah harus ada teman, harus ada saksi. Ketika nanti pasien ini meninggal pun kita ada saksi tadi, sehingga ada seseorang yang bisa membantu kita. Dan kemudian call for help, jangan lupa. Call for help artinya kita harus segera menghubungi bantuan. Nah, artinya ada ambulan di sini, mungkin di Bandar Lampung banyak nih ambulan gratis yang mungkin ada kontak senternya, sehingga masyarakat segera menghubungi ambulan gratis agar segera tiba di lokasi untuk lakukan evakuasi.
Ketika memang kondisinya sudah tidak ada nadi, tidak ada nafas, baru kita lakukan CPR. Tadi berapa detik? 10 detik Pak Haji. 10 detik untuk Kita memastikan pastikan nadi dan napas masih ada atau masih tidak. teraba atau tidak. Pada saat tidak ada, Baru maka segera lakukan CPR. Iya, dengan lakukan CPR 30/2. 30 kompresinya kompresi, kemudian 2 kali nafas. 2 kali nafas. 2 kali hembusan nafas. Kalau dia sudah henti jantung, henti nafas. Betul. Tapi ketika keadaan korban ini masih ada nadinya, sedangkan dia nafasnya berhenti, kita bisa berikan ventilasi setiap 5 detik, Pak. Rescue breathing setiap 5 detik sampai 6 detik 1 kali nafas. Caranya? Ya kita berikan, kita tutup hidung pasien, kemudian kita tiupkan lewat mulut. Artinya sebenarnya tidak disarankan ketika COVID, Pak Haji. Ya. Cuman kalau penularannya harusnya ada maskernya, ada bariernya agar aman buat si penolong. Berarti mestinya di tempat-tempat umum seperti mal, masjid, tempat ibadah, ruang-ruang pertemuan, juga ada alat-alat itu ya. Seharusnya di tempat-tempat tempat perkumpulan orang banyak itu juga mesti ada alat-alat untuk CPR itu ya. Life saving. Alat life saving namanya ya. Begitu juga mungkin ambulan ya. Jadi ambulan itu juga mesti ada nomor ambulan yang tersedia di mana-mana sehingga masyarakat siapapun bisa call ambulan. Tapi kadang PR-nya kalau di ambulan Pak Haji, kadang-kadang desa pun punya ambulan. Yang jadi PR-nya adalah tenaga yang mendampingi ambulan itu ada atau tidak, dan mengerti atau tidak. Sekarang juga lagi tren nih, ambulan ada di mana-mana, desa semua punya ambulan, tapi ternyata ambulannya bukan ambulan menurut saya, tapi mobil jenazah. Karena tidak ada fasilitas apa-apa di ambulan, yang ada hanya troli untuk ngangkut orang yang meninggal, mengantarkan orang meninggal. Sangat menarik sekali ternyata bahasan ini. Jadi tadi Pak Nanda sudah sampaikan bahwa pada saat kita mendapati seseorang dalam waktu 3 detik, kita pastikan 10 detik dipastikan tidak ada nafas, tidak ada nadi, lakukan CPR. Betul. Apa resiko terjelek pada saat orang ini geletak, kemudian saya raba nadinya kok lama nggak ketemu gitu kan, tapi saya lihat kayaknya udah meninggal nih gitu. Boleh nggak kita lakukan CPR? Artinya CPR itu bisa dilakukan ketika kita pertama kali menemukan pasien tidak sadar. Artinya kalau untuk kita memastikan dia ini perlu tidak, sebenarnya kita harus cek pupilnya Pak Ajis. Jadi kalau pupil ini kan melihat indikasi apakah otak ini masih baik, bisa dipulihkan lagi atau tidak, atau irreversible. Jadi 5 menit saja otak tidak dapat oksigen, terjadi kematian yang irreversible. Artinya biasanya pupilnya sudah midriasis. Midriasis itu gimana, melebar. Oh, pupilnya melebar. Jadi itu alatnya pakai senter. Pakai senter dilihat gitu cahaya, ya Pak ya. Pakai cahaya ya. Jadi kalau memang sudah dipastikan ya dengan pupilnya sudah melebar, kita biasanya hentikan CPR-nya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi CPR dihentikan. Yang pertama, ketika si penolong lelah, Pak Ajis. Kalau kita menolong keluarga kita, mungkin kita pengen sekuat tenaga. Tapi kalau kita lelah, otomatis itu bisa jadi juga serangan jantung pada kita. Jadi ketika penolong lelah, CPR bisa dihentikan. Kemudian ketika ada yang lebih kompeten, artinya saya menolong, cuman ternyata ada yang lebih kompeten dari tim ambulans 118 datang, ya kita operkan ke tim yang lebih kompeten. Kemudian yang ketiga biasanya dari penolakan keluarga. Kadang-kadang kalau kita di rumah sakit, keluarga sudah lansia, penyakitnya sudah cukup banyak, sehingga keluarga juga menolak untuk dilakukan resusitasi. Biasanya mereka tanda tangan form DNR, do not resusitasi. Nah, sekarang nih problemanya di masyarakat. Betul. Jadi di masyarakat kita ketemu satu kasus, dia tiba-tiba jatuh, misalnya jatuh tidak sadarkan diri kan. Ini juga perlu sebuah pemahaman bagi masyarakat bahwa tidak sadarkan diri itu bukan pingsan saja. Jadi jatuh nggak sadar diri pingsan itu nggak perlu CPR. Jadi mesti dipastikan nadi dan nafasnya stabil, teraba atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, problema di masyarakat kita
menolong dengan melakukan CPR ini kadang-kadang kok kasihan amat, udah meninggal kok masih ditekan-tekan katanya. Biarlah nggak usah diapa-apain. Sebenarnya seberapa besar keberhasilan dengan dilakukan CPR orang bisa tertolong kembali. Jadi kalau secara keilmuan ya Pak Ajis berkaitan tentang beberapa pasien yang dilakukan CPR, itu ketika CPR-nya baik itu sekitar 50% lebih kemampuannya untuk luar bisa biasa survival. Cuman apalagi ketika dibantu oleh defibrilator, alat AED atau defibrilasi itu lebih bisa 80% Pak Ajis. Jadi lebih cepat kita melakukan CPR, to hand only. Jadi tangan kita yang menghidupkan lagi sebenarnya. Kadang-kadang kita di sinetron mungkin ya sering ada pembelajaran ketika pasien kardiak arrest atau gambarnya asistol menunjukkan garis lurus flat itu. Kadang-kadang di defibrilasi kemudian jadi sinus lagi. Sebenarnya itu bukan seperti itu. Untuk mengembalikan irama jantung itu dengan tangan kita kompresi, bukan jadi, dengan mesin kejut listrik. Itu yang kadang-kadang jadi salah pemahaman di masyarakat. Jadi ini juga menarik ternyata pemirsa. Alat yang dikejut listrik, saya kebetulan kemarin melihat sinetron sebentar, begitu gosok-gosok terus jalan lagi. Ternyata itu bukan yang pertama, justru yang bisa menolong itu adalah tangan kita dengan membantu memompa jantung. Nah itu hentakan dorongannya juga sesuai dengan irama jantung ya, sesuai dengan irama jantung. Ini makin menarik dan saya pikir jangan tinggalkan channel ini karena sudah mau azan Isya. Ini kebetulan narasumbernya luar biasa. Tapi kita akan coba besok praktekkan bagaimana CPR ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa ke masjid dalam rangka menolong dulu jamaah yang mungkin sosialisasi ya, bahasanya sosialisasi. Nanti kita belajar bersama tentang bagaimana melakukan CPR yang benar. Betul. Dan mudah-mudahan tayangan ini juga ditonton oleh penentu kebijakan sehingga nantinya di masjid-masjid paling tidak ada alat untuk yang nafas ya, apa masker yang untuk nafas, sehingga pertolongan pertamanya, sehingga ya masyarakat dengan menolong juga tetap aman. Betul. Ya, karena tidak terjadi kontak penularan. Terima kasih Mas Nanda meluangkan waktu yang begitu singkat, tapi saya yakin ini manfaatnya luar biasa. Dan jangan lupa pemirsa subscribe, like, share, karena men-share itu mudah tapi pahalanya banyak karena ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang tidak kalah penting adalah komennya. Silahkan memberikan komen pada episode-episode ini atau komen terkait dengan apa yang perlu kami berikan, edukasi apa yang perlu kita berikan ke masyarakat. Karena kami tidak cukup banyak tahu terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pertolongan pertama, akan penanganan kebencanaan, akan masalah-masalah kesehatan yang dijumpai di masyarakat. Insya Allah saya dan tim dari Bapena akan membantu memfasilitasi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya kedaruratan dan kebencanaan, tapi kita juga akan bicara terkait dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan mimpi yang kita dambakan di Ramadan ini menjadi semakin bertakwa. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu yang akan datang.